Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sparta. Oke, kita kembali lagi ketemu hari ini untuk kuliah pengganti ya. Pengganti untuk Sabtu Minggu ini karena ada wisuda S1 ya. Kemudian nanti Sabtu depan itu kita sinkronos ya. Jadi Sabtu depan itu tanggal berapa itu? Tanggal 29 ya. Tanggal 29 ya. Jadi Sabtu minggu depan kita sinkronos kuliah ke-12 ya. Udah ke-12. Sekarang kuliah ke-11 ya. Ya, hari ini kita materinya adalah mengenai ini chapter 11 ya. Itu positif teori of accounting policy and disclosure. Ini teori positif dari kebijakan dan pengungkapan akuntansi. Ya, jadi chapter ini menjelaskan bagaimana pentingnya teori positif itu terkait dengan akuntansi, terutama berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan disclosure. Jadi accounting policy ini terutama terkait kalau di level perusahaan ya, kebijakan akuntansi itu perusahaan itu memilih metode yang mana, kapan diakui, metode mana gitu, dan pelaporannya seperti apa. Karena di dalam standar akuntansi itu menyediakan beberapa alternatif kan, alternatif. Terutama alternatif bisa konsep ya, seperti contoh konsep modal. Konsep modal itu financial capital, bisa juga physical capital. Ya. Itu juga seperti apa leasing itu juga kalau di sisi sekarang leasing itu di sisi hanya satu aja, capital leasing. Di sisi lessor ada masih dua, capital financial lease dan operating lease. Nah, kalau di yang aneh itu di sisi setelah akuntansi yang baru itu 2025 PSAK 116 ya. Nah itu eh, hanya satu aja metode akuntansi untuk transaksi leasing. Itu kapitalis saja ya. Itu sehingga kalau dia operating list dia kebijakan akuntansi apakah dia operating list atau financial list. Begitu juga dalam transaksi piutang ya, piutang akdanya menggunakan apa gitu. Apakah berdasarkan presentasi dari pendapatan atau dari presentasi penjualan. Itu kebijakan di level perusahaan. Juga kebijakan prudенsi di level nasional itu berada di Ikatan Akuntan Indonesia dalam memutuskan setelah akuntansi apakah setelah akuntansinya mengakui metode A, metode B enggak atau C tidak. Atau dari tiga metode hanya satu metode yang diputuskan diterapkan di Indonesia contoh seperti itu. Ya. Di misal tadi itu kan apakah metode operasi masih dipakai enggak untuk isi diputuskan enggak dipakai gitu ya. Itu merupakan kepentingan polisi di level nasional gitu ya. Nah, kita lihat dalam kepentingan polisi itu pasti ada unsur politik kan. Jangan kepentingan polisi. Ada unsur politik ya. Karena kenapa ada unsur politik? Karena ada kelompok-kelompok tertentu di luar perusahaan atau dalam perusahaan yang punya kepentingan terhadap laporan keuangan. Ya. Jadi dalam kebijakan akuntansi di level nasional, dalam penetapan secara akuntansi, dampaknya tentu saja kepada kepentingan kelompok-kelompok tadi. Bisa juga kelompok buruh, dia merasa terganggu. Tapi di Indonesia kelompok buruh tidak begitu interest terhadap kebijakan akuntansi. Mungkin dia nggak ngerti. Ya. Kemudian di kelompok manajemen,
dia lebih intens lagi. Dia punya kepentingan politik terhadap kebijakan akuntansi. Karena menyangkut dirinya sendiri, menyangkut masalah bonus, menyangkut masalah itu yang dari sisi manajemen, kemudian dari sisi pemerintah juga punya kepentingan juga. Karena apakah kebijakan akuntansi baru itu menyebabkan pendapatan kepada perusahaan turun atau naik gitu. Kalau naik dia pasti no comment. Tapi kalau turun dia akan meneliti itu apa yang menyebabkan kok bisa turun. Itu bereaksi. Jadi dalam sebelum Dewan Standar Akuntansi memutuskan metode konsep mana diterapkan nanti berdasarkan hasil empirikal, maka dia harus minta pendapat dari semua kelompok kepentingan itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya story itu penting bagi pengembangan akuntansi, terutama kebijakan akuntansi dan pengungkapannya. Ya. Story itu teori yang berusaha menjelaskan fenomena yang ada, praktek empirikal yang ada, ya, dalam akuntansi. Ya. Ini berlaku untuk semua ilmu sih. Jadi misal dalam menentukan kebijakan akuntansi, Dewan Standar itu pasti tidak hanya mendengar pendapat-pendapat yang nggak ada fakta kan. Dia harus tahu lapangannya seperti apa. Ya, maka perlu ada empirical riset yang berusaha mengeksplorasi kondisi lapangan. Misal kalau dia mau menetapkan secara akuntansi terkait dengan pendapatan tertentu ya, maka dia eksplor dulu di lapangan. Bagaimana perusahaan-perusahaan di industri itu mengakui pendapatan mereka. Misalnya industri unik gitu ya. Nah, itu dianalisis oleh Dewan Standar itu. Lakukan riset. Nah, itu hasil itu bentuk empirikal yang menggunakan teori positif. Ya. Positif. Ya. Nah, nanti kita bahas mengenai permintaan teori yang untuk teori ya terkait dengan permintaan akhir-akhir ini. Contracting teori, teori kontraktik, teori yang bisa menjelaskan kontrak antara pihak pertama, kedua, kemudian menjelaskan juga apa isi kontrak dan sebagainya. Kalau isi teori ini terkait juga dengan positif teori, mengatakan bahwasanya teori ini menjelaskan bagaimana hubungan manajemen atau manajer perusahaan dengan ownersnya, pemiliknya. Atau dalam istilah di teori akuntansi itu hubungan antara agen merupakan orang yang dipercaya oleh pemilik untuk mengelola asetnya. Jadi agen atau di sini CEO lah atau manajemen perusahaan. Ya, hubungan antara agen dengan prinsipal itu pemilik, ya, shareholder. Bagaimana itu hubungan? Ya. Apa hubungan itu menimbulkan konflik atau gimana? Apa penyebabnya? Dan mana mengatasi itu? Terus kalau dikasih ke situ ini. Kemudian stakeholder agency problem. Jadi si problem yang muncul hubungan antara stakeholder dan stakeholder. Ya. Jadi ini seperti apa ya? Kalau kita lihat stakeholder sama manajemen itu mereka kelihatan seperti ada konflik ya, karena kepentingan mereka beda. Jadi mereka susah untuk satu tujuan ya. Di balik itu mereka menyimpan sesuatu yang bisa mengkonflik, ada problem di kemudian hari. Ya. Nah, dalam stakeholder agency problem ini, di mana si manajemen menghadapi dua kelompok shareholder pemegang saham dan debt holder pemegang hutang. Ya. Pertanyaannya, kalau terjadi ada masalah, ya, perselisihan antara manajemen sama debt holder, ya, pertanyaannya manajemen di pihak mana gitu. Dia kepentingan siapa yang dipertahankan. Ya. Dari beberapa
beberapa temuan makanya ke situ shareholder to holder itu manajemen cenderung berpihak kepada shareholder. Jadi shareholder itu pihak dirugikan sebenarnya. Karena di dalam hubungan itu manajemen shareholder bersama-sama mereka melakukan istilahnya itu tekanan atau melakukan upaya di mana shareholder itu akan dirugikan. Seperti misalnya mereka bersama menaikkan dividen sehingga mengurangi pokok dan bunga pembayaran kepada kreditor atau shareholder. Itu salah satu contoh. Ex post opportunism versus ex ante efficient contracting. Ini juga kita jelaskan nanti seperti apa yang dimaksud dengan ex post dan ex ante. Kemudian teori signal. Signaling inilah teori yang bisa menjelaskan ada signal diberikan oleh perusahaan kepada pasar modal, pada kelompok tertentu yang misalkan sesuatu yang akan terjadi atau telah terjadi di perusahaan itu, yang menyebabkan adanya mengganggu kepentingan berdasar dari perusahaan dan mengganggu kepentingan perusahaan di masa datang. Sehingga kelompok-kelompok yang tadinya mau investasi dan sebagainya, yang ada signal itu ada kemungkinan dia akan menarik investasi, tidak meneruskan investasi. Karena sinyal yang dia lihat di perusahaan itu. Jadi laporan keuangan itu sinyal itu banyak sekali. Sinyal kemungkinan perusahaan bangkrut, ada sinyalnya di mana dirinya terlalu tinggi, terlalu kerugian dan sebagainya. 3 tahun terakhir rugi terus ya. Dan ada pengurasan dari modal kapital. Ya. Kapital makin lama makin berkurang ya. Lama-lama jadi minus sebenarnya. Minus. Ya. Kemudian dalam kebijakan accounting policy itu pasti ada political proses yang terjadi. Sama seperti penentuan undang-undang RI terkait dengan macam-macam undang-undang. Ada undang-undang tentang pasar modal, ada undang-undang tentang anggota. Jadi ada political proses yang dalam hal itu. Conservatism, accounting standards agency cost. Jadi conservatism itulah dianut oleh para terutama di dengan standar ya, dan pemain lama lah ya, lebih konservatif ya, kemudian pemain baru ya. Dan juga secara akuntansi juga menekankan pentingnya dengan juga konservatif dan gesi cost ya, timbul karena ada konflik ya. Kemudian tambahan empirical test dari teori, kemudian evaluating teori, kemudian isu-isu yang ditujukan kepada auditor. Gitu. Summary. Kemudian early demand for teori. Jadi dalam pasar modal, capital market, research pasar modal, itu mencoba untuk menjelaskan dampak akuntansi dari pasar modal itu. Akan melakukan apa gitu ya. Terus tugasnya apa, dan kenapa orang itu pergi sendiri dari pihak pemerintah. Nah juga dalam riset pasar modal itu sangat bergantung kepada efisiensi market hypothesis atau MH. Jadi artinya di pasar modal ada 3 jenis pasar modal dari sudut pandang perspektif informasi. Ketersediaan informasi di pasar modal itu. Itu pertama adalah weak form ya. Weak form of
Jadi MH dalam pasar modal itu satu lah bentuk weak form ya, itu lemah. Di mana dalam pasar modal itu harga itu mencerminan harga masa lalu, ya, masa lalu. Ya. Jadi harga itu menggambarkan historical data terkait dengan harga-harga masa lalu, ya. Sehingga kalau kita ngetes di perusahaan itu apakah harga masa lalu berdampak nggak terhadap harga saham? Jawabannya ya, berarti lah masih bentuk tradisional. Ya. Jadi repository itu menggabungkan sejumlah observasi eh, di mana banyak perusahaan secara voluntary memberikan laporan akuntansi kepada publik, ya, publik. Jadi tentu saja kita tahu dalam bisnis itu tidak ada makan gratis, gitu ya. Jadi ada motivasi manajemen perusahaan kenapa dia memberikan laporan akuntansi secara volunteer tanpa ada paksaan, tanpa ada ketentuan. Ya, itu karena ada maunya, ingin mendapatkan image baik pada perusahaan itu, mereka laporan keuangan yang pas. Ya. Jadi cara itulah mereka akan melakukan beberapa tindakan. Nah, beberapa perusahaan juga melakukan lobby terkait dengan accounting standards. Jadi setelah akuntansi yang baru akan dirilis, pasti menimbulkan lobby-lobby dari pihak kepentingan, terutama manajemen dan pemegang saham. Kemudian perusahaan membuat kebijakan akuntansi konsisten. Kemudian juga perusahaan banyak melakukan lobby terkait dengan standar akuntansi. Dan juga perusahaan itu bisa melakukan pilihan kebijakan akuntansi tidak konsisten. Konsisten. Jadi kalau perusahaan itu sering merubah kebijakan akuntansi, maka ada sesuatu di belakang itu yang perlu kecurigaan bagi stakeholder. Ya. Ada apa gitu. Kondisi normal dan sebagainya, itu tahu dia merubah kebijakan akuntansi misalnya dari rata-rata ke FIFO terkait dengan penentuan harga pokok dan inventory. Kan di apa di standar tinggal 3 kan. Identifikasi khusus, kemudian berdasarkan apa FIFO dan rata-rata. Kemudian perusahaan cenderung mengarah konservatisme. Ya.
Karena konservatif itu dianut oleh perusahaan itu perusahaan tidak punya konsekuensi kerugian ekonomi dalam pengakuan dalam penerapan konservatisme. Mereka lebih hati-hati. Ya. Dalam konservatif juga moderat, ya. Moderat. Ya. Nah, yang kedua, contracting teori, perusahaan dipandang sebagai pusat hubungan kontraktual. Jadi perusahaan itu terlihat sebagai cara efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mengurangi contracting cost. Jadi ada dua pihak yang antara pihak yang equity atau manajemen membuat kontrak dengan membuat kontrak agensi kontrak antara pemegang saham owner dengan manajemen. Kemudian ada kontrak itu disebut juga agensi kontrak yang mengatur hubungan antara manajemen dan prinsipal atau pemilik aset itu. Jadi agensi kontrak adalah situasi di mana satu pihak prinsipal atau pemilik melibatkan pihak lain, ejen atau manajemen untuk bertindak atas nama mereka. Ya. Kemudian di mana ada satu pemisahan manajemen dan ownership. Jadi tidak sama statusnya. Kalau sama berarti kalau perusahaan itu tutup ya, itu yang baru bisa juga pemilik. Tapi kalau sekarang PT itu enggak ada. Kecuali pemilik itu memberikan jaminan ya atas nama diri sendiri. Ya. Kemudian sehingga kedua pihak itu berusaha untuk memaksimalkan utility-nya. Nah, masalah utility itu beda gitu. Kalau di manajemen utility-nya terkait dengan bonus yang semakin tinggi, semakin bagus utility-nya. Di sisi aduh maaf saya ngantuk banget nih. Okay. Jadi ejen kemungkinan akan bertindak sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Jadi ada divergen perbedaan kepentingan yang disebut dengan agency problem. Divergensi itu menyebabkan masalah agency problem, masalah keyakinan, ya. Karena mereka kepentingan contoh kalau manajemen itu kepentingannya adalah bagaimana berusaha mencari laba setingginya supaya bonus tinggi. Dan pemilik ialah dividen, dengan dividen. Ya. Nah, sering antara motivasi buat dividen dengan motivasi melakukan laba tinggi itu berbeda gitu, berbeda motivasi beda lah. Kalau manajemen cenderung kan dividen sekecil mungkin, laba setinggi mungkin. Kalau di pemilik enggak masalah labanya mau besar tinggi, penting dividennya besar diberikan oleh si manajemen kepada pemilik. Nah, diserahkan jabatan kepada pemilik. Karena tepang tindih kan sebagai direktur juga sebagai pemilik. Nggak efektif. Gitu. Jadi kontrak pemasukan accounting number dapat digunakan untuk menjelaskan kepentingan kedua belah pihak. Jadi indikator satu syarat kontrak dan pemenuhan kontrak ini itu accounting number seperti contohnya jumlah nilai kontrak kan dari data akuntansi. Ya. Kemudian kalau diserahkan di dalam itu manajemen memenuhi di mana adernya maksimal 300%, itu juga angka akuntansi kan. Sekian persen tahu dari angka akuntansi laporan keuangan.
Jadi cutting number itu digunakan untuk menjelaskan kepentingan kedua belah pihak. Jadi bila kepentingan, maka data akuntansi itu penting untuk menetralisir problem, agensi problem yang timbul di kedua pihak ini. Jadi agensi problem pada umumnya gilirannya menimbulkan agensi cost. Kenapa agensi cost? Karena beda kepentingan itu. Satu ini kemana, satu ke arah utara, satu ke selatan. Ya. Nah, kenapa? Karena agensi problem itu, atau kalau anak mahasiswa sekarang kan drama. Agensi problem muncul, pada akhirnya akan menimbulkan agensi cost untuk mengatasinya. Untuk mengatasi agensi problem itu. Ya. Muncullah agensi cost. Kenapa biaya muncul untuk mengatasi agensi problem? Karena dalam agensi cost itu, dalam untuk mengatasi perlu ada monitoring cost, biaya pemantauan. Ya. Supaya kalau itu nggak semena-mena, atau tidak disiplin dan sebagainya. Ia menghabiskan resources dari pemilik. Ya. Yang kedua bonding cost, yang ketiga residual loss. Jadi monitoring cost itu biaya pemantauan perilaku agen. Jadi seperti auditing cost itu, biaya audit itu termasuk juga monitoring cost. Sudah menyewa notaris juga, menyewa komite audit, ya, ditempatkan di bagian di jalan komisaris, ya. Itu ada biayanya, gaji mereka cukup besar. Di audit itu rata gaji 50 sampai 70 per bulan. Ya. Kalau ada 5 dari komite audit, 5 kali 30 kan, 5 kali 50 250 juta. Ya. 250 juta. Kalau gaji 50, 600 juta dikali 3, 180 juta. Ya. Belum lagi biaya lain. Ya. Terkait dengan tidaknya uang jalan dan sebagainya. Dan boarding cost, biaya ditanggung oleh agen sebagai akibat dari tindakan mereka untuk menyelaraskan kepentingan dengan kepentingan prinsipal. Jadi ada biaya boarding cost, bisa memberikan laporan keuangan secara reguler, ya. Cost bagi manajer sesuai waktu dan effort. Ya. Dan concern aktivitas mereka. Itu bonding cost-nya. Nah, yang ketiga lah, jadi agen masih dalam bonding cost. Agen itu mengeluarkan biaya pengikatan bonding cost untuk mengurangi biaya pemantauan yang akhirnya mereka tanggung. Jadi semakin tinggi bonding cost, maka monitoring untuk biaya monitoring mungkin kecil. Karena nggak dipercaya. Jadi membantu sekali kerjaan external audit yang berkaitan dengan pemilik. Ya. Si agen akan berhenti mengeluarkan biaya pengikatan ketika biaya marginal sama dengan kurang marginal, biaya pemantauan mereka. Jadi apakah monitoring itu bisa mengurangi agency cost, ya? Ya. Atau mengurangi dampak ekonomi bagi pemegang saham. Ya. Dan yang ketiga residual loss. Itu kerugian yang terkait dengan tidak mampunya menjelaskan kepentingan agen dan kepentingan prinsipal. Ya, sehingga terpaksa di hire orang luar, konsultan, sehingga tambah lagi biaya. Ya. Itu kan habis-habis. Terakhir di gedung, terakhir sudah memberikan ini contoh lain. Ya. Di dunia nyata, perlindungan harga dan penyelesaian tidak sempurna atau lengkap. Ya. Dan para agen merasa bahwa mereka tidak akan sepenuhnya dihukum karena pelaku mereka yang berbeda antara agen dengan
dan Amerika itu. Ketika ini dengan pemiliknya. Mereka mempunyai insentif untuk bertindak secara oportunis. Ya. Oportunis. Jadi sifat oportunis itu timbul karena manajemen itu kepentingannya adalah bagaimana laba setinggi-tingginya sehingga bonus besar. Jadi seorang oportunis kalau dia ada punya investasi laba tinggi dia langsung pindah ke situ, pindah uangnya. Tapi kan dari dulu sampai sekarang kalau sudah bekerja di SN, nah, kuliah ini tanggung oleh prinsipal dan juga atau sebagai pengganti agen. Nah, teori yang ketiga teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Di mana dalam teori agensi itu mengatakan memiliki beda kepentingan, divergency of interest. Ya. Perbedaan itulah membuat mereka itu kan gampang timbul perselisihan. Ya. Agensi problem ini bisa diatasi dengan monitoring melibatkan yang bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi agensi teori itu atribut agensi teori secara peran untuk akuntansi. Ya. Karena akuntansi itu bisa mereda agensi problem yang timbul karena hubungan antara pemilik dan manajer. Karena mereka beda kepentingan. Accounting itu bagian dari mekanisme monitoring dan bonding. Jadi tidak bisa dapatkan accounting. Semua perusahaan pasti membutuhkan data akuntansi. Data akuntansi berarti perlu akuntan. Bisa nggak kalau seandainya yang ngerjakan data akuntansi bukan akuntan, bukan seorang akuntansi? Bisa aja, tapi mereka tidak mengerti mana ada accounting number itu. Sinyal yang timbul dari laporan keuangan itu tidak ngerti. Dan juga accounting number itu digunakan dalam kontrak. Misalnya kontrak itu ada persyaratan kontrak efektif ya, sudah mencapai laba berapa, ya, kemudian indikator keuangan lainnya disampaikan di kontrak itu yang boleh dilanggar oleh manajemen. Kalau dilanggar itu akan disita perusahaan. Kemudian ada agensi problem yang muncul antara politisi harga, jaga dan shareholder manager itu. Pemisahan kepemilikan dan manajemen antara manajemen dan pemilik perusahaan itu terpisah, tidak disatukan. Ya kalau pemiliknya minta dana untuk keperluan tertentu, jumlahnya juga sangat banyak mending kita ya, maka itu rumah bisa ngantuk banget sih. Nah, divergensi berasal dari divergensi sebabkan oleh pertama adalah ada masalah pengiraan risiko, risk aversion problem. Ya. Jadi manajer itu cenderung menghindari risiko, sedangkan pemegang saham cenderung mencari risiko. Kemudian dividend retention problem. Itu bukan masalah ya. Karena menahan dividen itu tentu saja dividen tahan tentu saja akan mengurangi mengurangi pendapatan bagi pemegang saham. Kalau dividen ditahan kalau nggak bisa apa-apa ya repot juga. Jadi nggak pernah selaras sepenting manajemen sama owner. Itu harus problem, masalah waktu. Kalau manajemen itu cenderung melakukan proyeksi tahunan. Jadi cenderung seperti itu. Kalau ada pemilih itu, nanti malam ya. Jadi kalau dividen retentionnya
tinggi ya, yang ditahan itu nggak dibagikan, dividennya berkurang ya. Tapi dividen retensinya dihabisi untuk dividen, maka bisa menambah dividen. Dan manajemen itu cenderung pikirnya jangka pendek. Mungkin kalau udah angka 5 tahun, dia mikirnya 5 tahun ke depan aja. Setelah itu apa, dia nggak peduli. Beda sama karyawan. Karyawan itu dia masih memiliki perusahaan karena dia bekerja puluhan tahun. Sedangkan manajemen bekerja 4-5 tahun satu periode. Ya. Kalau lihat dari persen itu manajemen itu lebih menyukai menghindari risiko daripada apa yang dilakukan oleh shareholder. Kenapa? Karena kalau seperti contohnya lah, pilihan pembiayaan. Manajemen itu lebih suka pembiayaan dari pemegang saham. Di utang kan berisiko. Dia harus berbunga. Polisi rugi berbunga juga. Tapi kalau dari segi kepentingan manajemen, dia terlibat dalam aktivitas manajemen, maka sorry. Kalau tidak menyukai risiko lah manajemen. Jadi seperti misalnya berutang atau sumber dana berutang atau sumber dana dari pemegang saham. Paling pilihnya dari pemegang saham. Yang pemegang saham itu kan tidak ada jatuh tempo, dividen nggak harus dibayar, nggak bayar juga apa-apa. Yang kedua dividen retention. Maju lebih milih untuk membayar lebih sedikit keuntungan ke dividen daripada diinginkan pemegang saham. Kenapa? Karena terkait dengan pembayaran remunerasi. Kalau dividen gede kan mengurangi pembayaran remunerasi dari hasil operasional laba keuntungan operasi itu. Ya. Kemudian manajemen itu sibuk jalannya habis untuk membangun jaringan, kekeseran, membangun raja di raja. Ya. Dia bangun itu. Saya butuh dana kan. Dana di mana? Dari hasil operasi yang tidak diberikan dividen itu. Ini menyebabkan juga menimbulkan diberikan perbedaan antara kepentingan pemilik dan manajemen. Pada waktu ini, manajemen punya jangka waktu yang lebih pendek sebelum mereka dengan perusahaan. Hubungan mereka perusahaan kan singkat, paling 3-4 tahun. Dibandingkan dengan pemegang saham. Pemegang saham bisa selamanya. Ya. Sehingga pemegang saham itu lebih mikir jangka panjang, bagaimana green concern perusahaan tak jalan. Kalau di sini mungkin mikirnya green concernnya selama, yang penting selama dia jadi DSI, bisa perusahaan nggak bangkrut. Setelah itu saya kan bangkrut mau gue pikirin. Seperti itulah kira-kira. Jadi manajer hanya mempunyai cakrawala waktu kita bekerja di perusahaan tersebut. Ya artinya cakra waktunya kalau DSI 4 tahun, 5 tahun. Kalau perusahaan ini mikirin 7 bulan ke depan aja. Apa yang mikirnya capek. Jadi shareholder itu cenderung tarik untuk mencari cash flow. Apakah masa depan perusahaan itu masih bisa berdividen, tetap jalan 20-30 tahun lagi. Tentu saja pemilik itu dia mikirin sampai dia hidup aja. Kalau umur 60 mungkin sampai 70, 10 tahun dia mikirin. Setelah 70 kalau dia kuat, dia income di perusahaan kasih ke anaknya. Atau bisa juga dia bikin muda lagi.
Nah, kontrak itu bisa digunakan untuk mengurangi risiko problem, ya, kontrak. Karena kontrak itu ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh manajemen. Atau perlu dipenuhi oleh manajemen dari pemegang saham. Atau kontrak itu dari debt holder ke manajemen, isinya persyaratan-persyaratan dipenuhi oleh manajemen waktu tertentu terkait dengan pinjaman manajemen terhadap itu. Aduh. Jadi remunerasi manajer biasa dikaitkan dengan kinerja perusahaan, kecuali direksi yang gaji besar tapi perusahaan tak bagi. Itu parah itu. Kalau gitu mesti dia nggak digaji. Dia tak rugi, tak bergaji. Dan ratusan juta setiap bulan. Bisa miliaran juga. Nah, seperti kinerja dapat dikaitkan dengan angka akuntansi seperti penjualan, laba, pengembalian aset, ROA, kemudian net profit, profit margin, pertumbuhan aset bersih, haruskan lainnya. Itu dia akuntansi. Jadi sehingga dalam standar itu belum memikirkan standar itu apakah menghasilkan angka-angka yang dibutuhkan oleh manajemen, dibutuhkan oleh apa apa ya kayak Pinang itu apa ya, sama bawang itu. Ya. Jadi performan perusahaan itu terkait dengan apa harga saham perusahaan, ya, price protection. Jadi kalau seandainya kinerja bagus, saham naik, ya. Jangan dapat bonus mereka. Ya. Dalam konteks ini, manajer diasumsikan sebagai pemilik tunggal perusahaan atau yang mempunyai kepentingan yang selaras sepenuhnya dengan kepentingan pemegang saham. Principal is the holder. Jadi prinsipal itu sama dengan holder pemegang hutang, ya. Jadi yang beri hutang kepada perusahaan. Sebenarnya semua pasifat itu kewajiban perusahaan semua. Kalau payment kapital kewajiban perusahaan kepada uh, nama orang di aktanya itu, ya. Nggak bayar apa-apa, dia minta akhirat. Agent adalah manajer yang bertindak atas nama pemegang saham. Dan nilai perusahaan maka nilai utang ditambah dengan nilai equity. Itu nilai value. Atau sama juga dengan nilai aset. Value of equity bisa dinaikkan melalui meningkatkan nilai perusahaan, kontrak efisien, atau mengalihkan kekayaan dari pemegang hutang, ya, menjadi pemilik, ya, atau dari obligasi yang dibuat oleh siasat itu. Ya. Aduh. Oh. Ada beberapa varietas dari opportunistic behavior. Ya. Yang itu pertama adalah pembayaran dividen yang berlebihan. Jadi sengaja dividen berlebihan dengan motivasi tertentu, kurang substitusi aset, prestasi yang kurang, dan dilusi klaim. Jadi yang pertama, eksesif dividen itu seperti apa? Di eksesif dividen pembayaran dividen yang tidak pantas. Ya. Misal harusnya wajarnya 100, dibayar dividen 150 atau 200, 300 per lembar, itu nggak pantas. Jadi dalam excessive dividend payment itu akan mengurangi base aset yang menjamin utang. Karena kan waktu dibayar itu aset berkurang kan, aset berkurang, ya, aset berkurang. Aset berkurang itu menyebabkan jaminan utang akan berkurang juga. Apalagi kalau dia utang jangka panjang, jaminan aset perusahaan kurang. Jadi masalah juga. Ya. Nah, pemegang saham telah menerima uang tunai tetapi tanggung jawab terbatas melindungi mereka dari tanggung jawab pribadi. Hutang perusahaan yang terjadi kebangkrutan. Ya.
Jadi utang itu menyebabkan error mispricing itulah apa harga saham di pasar itu tidak bisa under bisa over. Kalau dia utangnya makin tinggi kemungkinan tinggi. Dan sebaliknya. Ya. Itu juga kalau kinerja naik harga saham naik. Ya. Dia mengurangi nilai hutang juga. Ya. Jadi kalau dibayar utangnya tentu saja utang pada pemegang saham ya. Nah, substitusi perusahaan berinvestasi dalam proyek risiko tinggi untuk menguntungkan pemegang saham. No benefit to the holder, but do share in is possible loss. Ya. Ya. Jadi tidak ada manfaat bagi pemegang hutang, tapi untuk holder diberikan possible loss. Ya. Tidak, artinya kalau ada tempat itu tidak diistimewakan. Shareholder itu mampu melakukan diversifikasi dan memiliki tanggung jawab terbatas, ya, dibandingkan dengan the holder. Ya. Utang jadi salah mispricing, ya. Tidak harga saham itu maksudnya. Jadi kalau seandainya utang makin tinggi, makin risiko tinggi, maka respon negatif itu sinyal positif bagi pasar. Jadi harga saham bisa jatuh. Ya. Aduh, bisa ngantuk banget nih. Dan ada investment. Dalam kondisi tertentu, pemegang saham mempunyai insentif untuk tidak melakukan proyek dengan NPV positif. Karena hal tersebut akan meningkatkan dana yang tersedia bagi pemegang hutang, namun tidak bagi pemegang saham. Ya. Jadi dana kalau kan prioritas pertama ke pemegang hutang, bukan pemegang saham. Ya. Jadi ada motivasi kenapa dia melakukan under investment. Karena mengurangi dana kepada pemegang hutang. Kalau dulu sih, jadi ketika perusahaan menerbitkan hutang dengan prioritas lebih tinggi daripada hutang yang sudah diterbitkan. Ya, mengurangi keamanan dan relatif dari hutang tersebut. Ya. Jadi hutang yang diterbitkan lebih diprioritaskan dibanding hutang lama. Ya, hutang lama. Lender suka melindungi harga melalui suku bunga, pemotongan dana, dan jangka waktu pinjaman. Interest of shareholder dapat dikaitkan dengan utang pemegang obligasi melalui pembatasan dalam perjanjian pinjaman. Loan covenant nih atau debt covenant yang populer itu debt covenant, perjanjian kredit antara manajemen dengan debt holder. Ya. Dan ada expose opportunism. Jadi ketika setelah kontrak terjadi, agen mengambil tindakan yang mentransfer kekayaan dari prinsipal ke diri mereka sendiri. Ya, itu. Ini tidak oportunis ya dari manajemen berusaha memindahkan aset pengasam ke dia pada akhir masa jabatan. Anti efisien kontraktif terjadi ketika agen mengambil tindakan yang memaksimalkan jumlah kekayaan tersedia untuk distribusikan kepada prinsipal agen. Yang sebelum kontrak selesai. Hasil teori, manajer setelah memberikan informasi kepada investor, signalnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan mereka. Mirip dengan kontrak efisien, sudah setelah sering ikuti informasi, manajer memberikan sinyal harapan dan niat mengenai masa depan. Jadi itu, jadi rasanya nggak mungkin seorang manajemen itu menggantikan yang lama sampai di perusahaan diam-diam aja. Ditanya sama staf di perusahaan ini, Pak, gimana kondisi EBS pasca gabung ini? Jadi mirip kontrak efisien selaras dengan hipotesis informasi, manajer memberikan sinyal harapan dan niat mengenai masa depan. Juga ada sinyal berita baik, netral, dan buruk. Ya.
political proses. Dalam akunting polisi itu ada proses politik seperti saya jelaskan di awal. Seringkali perusahaan mencoba menghindari perhatian publik yang mengerikan mereka, seperti secara keuangan, dan dalam bentuk persyaratan polisi publik dan reputasi, itu mereka hindari. Jadi kalau terkait dengan keuangan, itu motivasi manajemen. Ya. Kalau mereka tujuan untuk mendapatkan investor baru, dia pasti akan melakukan political proses ya, terkait dengan proses itu. Dalam termin publik persepsi dan reputasi. Mereka mengurangi juga laba laporkan atau volatilitasnya di sektor Australia. Karena kalau tidak mereka akan diminta sumbangan lebih besar, sama kayak pajak. Dia berusaha menurunkan laba itu. Jadi konservatif, accounting standard dan agensi. Konservatif menunjukkan bias akuntan dalam mempercepat pengakuan beban dan memperlambat pengakuan pendapatan yang akan terjadi. Biasanya pendapat bahwa hal ini tidak mengungkapkan gambar keuangan sebenarnya dan mengurangi informasi yang tersedia bagi pengguna. Ya. Nah, empirical test additional terkait dengan teori. Ada pengujian optimistik dan political cost hypothesis. Kemudian pengunjung menggunakan data kontrak, menyempurnakan spesifikasi political cost, dan pengujian efisiensi contracting hypothesis. Nah, bukti bahwa manajer menggunakan data akuntansi untuk melakukan tekanan politik, ya, untuk mendapatkan keuntungan politik, menetapkan target manajemen terkait remunerasi, meminimalkan pelanggan yang dengan penyedia hutang. Jadi ada beberapa pihak yang mendukung dan tidak mendukung untuk positive accounting theory. Ya. Kalau yang mendukung berarti mereka menganggap untuk setiap kerja akuntansi perlu ada positive accounting theory untuk menjelaskan praktik yang ada dan empirical data yang dibetulkan dalam accounting polisi. Tapi pihak yang tidak setuju dengan positive accounting theory itu terkait dengan kerja akuntansi itu tidak selalu memberikan data fakta lapangan. Bisa juga tidak. Dua kategori kritik utama adalah metodologi dan statistical criticism. Jadi artinya bukti empirisnya lemah dan tidak meyakinkan dari hasil teori itu. Secara filosofi kritikal bertentangan dengan klaimnya. Positif syarat dengan penilai. Fokus pada perilaku manusia, bukan perilaku dan pengukuran entitas akuntansi. Positifnya tidak lagi dianggap serius. Nah, apa isu yang terkait dengan auditor? Pertama, ada permintaan diperlukan audit dapat dijelaskan oleh teori keyakinan. Agensi teori. Ya. Auditnya. Kenapa audit itu salah satu upaya sesuai agensi teori untuk mengurangi kesi problem ya, audit itu. Ya. Sehingga dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi posisi teori itu, jadi data akuntansi itu merupakan sebagai aktivitas pemantauan dan peningkatan serta biaya. Jadi high quality auditors diperlukan auditor yang kualitas tinggi untuk bisa menangkap semua dan industri spesialis auditor. Ya. Jadi industri ini auditornya siapa yang spesialis? Industri perbankan siapa? Industri tekstil siapa yang pengalaman di bidang itu? Nah, itu saya sampaikan. Jadi intinya di chapter ini, akuntansi bersih telah menjadi kekuatan utama dalam penelitian akuntansi akademis. Ya. Dan sangat dibutuhkan dalam pengembang standar. Dalam penyusunan standar akuntansi. Kemudian menggabungkan model teoritis pertukaran kontraktual antara orang yang menggunakan angka-angka akuntansi untuk menghasilkan keuntungan mereka. Dan memberikan penjelasan mengenai mengapa akuntan melakukan pencatatan seperti itu. Meminimalkan biaya hubungan keyakinan, namun berlaku oportunistik oleh agen merupakan norma. Namun berapa berlaku ex ante yang efisien oleh agen.
Itu dapat sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf ya, mungkin ada beberapa kata saya ngawur karena ngantuk banget deh. Gitu ya. Oke, saya akan kalau nggak ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Halo? Pak. Oke. Bentar ya. Kita foto dulu di sebelah absen, foto dulu ya. Itu ya, 1, 2, 3 ya. Ini siapa yang ke rambut diikat itu dikatakan lagi wajahnya ya. Siapa ini? Si Nisa. Ini 1, 2, 3. Bentar, saya masukin ke grup ya. Mana ini? Ya ampun, berbangkai. UTA. Ya. Ya, Andrea Putri ada. Andrea Putri. Absen. Hadir, Abraham. Pak. Hah? Waduh. Hadir, Pak. Ya, kamu aja kelihatan deh. Kamu dekat kepala pakai apa tuh? Kamu pakai baju tidur tuh, Pak. Sudah ganti baju tidur, Pak. Abraham. Nggak ada. Ita Octavia. Hadir, Pak. Mana? Ini juga wajah kelihatan nih. Ya. Raisa. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Marviana. Hadir, Pak. Kemudian Maulidina. Hadir, Bapak. Serliana. Hadir, Pak. Taskia. Hadir, Pak. Taskia ada. Hadir, Pak. Kemudian Dia Nazif. Ada, Pak. Kemudian Zaskia. Hadir, Pak. Nindya Larasati. Ada. Kemudian Yohana. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, ada 2 orang nggak hadir ini. 1 orang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.